Bapak Ibu Saudara Shalom. Pagi ini kita bersyukur lagi bisa ada lagi semuanya karena Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya menyertai, memelihara, memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan yang sudah begitu baik buat kita. Lewat pujian, lewat penyembahan kita mau datang sama Tuhan. Naikkan pujian 15:21, saudara. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama hidupku. Kaulah yang perlu, Kau terutama hidupku. Kami memerlukan Engkau ya Roh Kudus.
kami membutuhkan Roh Kudus-Mu lebih dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Kami membutuhkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau di setiap hari-hari kami. Kami tidak dapat berjalan tanpa Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur buat istirahat yang sudah Tuhan berikan buat kami dari malam hari tadi sampai saat ini Tuhan. Dan sebelum kami menjalani hari kami mau datang di kaki Tuhan. Kami merendahkan diri kami. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau Tuhan. Maka dari itu kami butuhkan firman-Mu. Kami butuhkan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kehidupan kami. Amen. Mari berfirmanlah kepada kami pagi hari ini Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Mari Tuhan tolong kami. Tuhan pimpin langkah kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Bapak Gembala yang sebentar akan membagikan firman Tuhan, Tuhan kiranya sembunyikan di belakang salib-Mu, agar kiranya kata-kata dan firman yang daripada Tuhan saja yang keluar dari mulut lidahnya. Yang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita masuk pagi hari ini di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, Saudara. 1 Yohanes pasal yang keempat, kalau saudara sudah menemukannya, kita akan baca sama-sama ayat-ayat ini, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, kita akan baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan tidak boleh dengar. Ya saudara harus langsung matikan saudara. Ya, ini sesuatu yang serius. Ini sesuatu yang harus saudara saya harus ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah ayat yang kelima mengatakan begini, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Rasul ya saudaraku, apa itu mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Ya, mereka ini berasal dari dunia, bukan dari Allah, bukan dari sorga, bukan dari Tuhan. Itulah sebabnya katanya mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Jadi satu frekuensi saudaraku. Coba saya bacakan dalam firman Allah yang hidup ya saudara. Dikatakan begini pada ayat yang kelima, saudara, saya pikir ini lebih jelas. Mereka milik dunia ini katanya, ayat yang kelima. Jadi dengan sendirinya mereka memperhatikan hal-hal duniawi dan dunia memperhatikan mereka. Ya. Fokus mereka, saudaraku, dikatakan kalau dalam Alkitab kita berbicara tentang hal-hal duniawi. Tapi dalam versi yang lain mengatakan mereka memperhatikan hal-hal duniawi kan, dan mereka berbicara tentang hal-hal yang duniawi. Fokus mereka cuma hal-hal yang dunia. Ya. Kemarin dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus saya berbicara tentang berita-berita yang sehari-hari ini sedang ditenggelamkan, berita-berita kebenaran firman yang hari-hari ini sedang ditutup-tutupi. Ya. Firman, berita kebenaran firman yang sedang berusaha untuk supaya setiap orang percaya melupakannya. Berita tentang apa saudara? Yang pertama saya sampaikan pada hari itu, pada waktu itu adalah berita tentang sorga. Ya, berbeda sekali dengan guru-guru palsu. Mereka berbicara tentang dunia. Apa itu dunia? Tentang keberhasilan hidup. Tidak salah kalau saya juga berbicara tentang keberhasilan hidup. Tetapi sudah itu hanya sebagai bonus-bonus yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara dalam kita menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Memang ada berkat Tuhan, ada amin saudara ya. Memang Tuhan sediakan berkat-berkat, tetapi jangan itu yang menjadi sasaran utama saya dan saudara. Jangan itu menjadi fokus kita. Jangan itu terus
terus jadi pembicaraan kita, ya. Sehingga apa? Itu menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Tentang apa? Tentang berbicaranya, fokusnya cuma pada keberhasilan hidup, pada tentang kekayaan, tentang kesuksesan. Sorga sudah tidak lagi jadi prioritas. Sorga ditenggelamkan. Sorga pembicaraan nomor sekian pada akhirnya. Bukan lagi sesuatu yang utama, sesuatu target utama di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Enggak gitu, saudara. Ya, dan hati-hati, saudaraku, ya. Karena saya berpikir begini, setelah Covid maka orang akan semakin bernafsu untuk mengejar ketertinggalan mereka di hari-hari kemarin, ya. Bisnis yang macet, usaha yang terpuruk, maka orang akan berpacu, saudaraku, untuk mengejar ketertinggalan. Tidak salah, tetapi satu hal juga yang saudara harus ingat, biarlah kita menyerahkan semuanya. Kita harus bekerja keras, tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Berkat itu datangnya dari Tuhan, saudaraku. Tetap libatkan Tuhan dalam hidup saudara, dalam bisnis saudara, di dalam usaha pekerjaan saudara, dan tetap jadi sasaran dalam hidup saudara adalah sorga. Ya, jangan sampai kemudian pembicaraan tentang sorga, kalau ada seorang hamba Tuhan berbicara tentang sorga, jadi sesuatu yang kayaknya kuno banget gitu, saudara, jadul, vintage, ya, jadi sesuatu yang nggak menarik buat saudara. Tapi kalau bicara tentang berkat, tapi kalau seorang pengkhotbah berbicara tentang keberhasilan, 5 langkah sukses, 7 langkah keberhasilan, aduh, kayaknya kita greget banget, kayaknya senang banget. Harusnya sorga harus menjadi target utama saya dan saudara. Itu nggak boleh lupa. Saya katakan kemarin bahwa Abraham tetap menantikan kota yang dibangun oleh Allah, katanya. Ketika pun dia ada dalam keberhasilan hidup yang luar biasa, di dalam menjadi orang yang sukses secara luar biasa, tetapi nggak bisa ditutupi mata rohaninya dengan harta benda yang dia miliki. Dia tetap berpandangan, dia tetap menantikan, dia tetap mengarahkan pandangannya, fokusnya kepada sorga. Luar biasa, saudara. Biarlah itu menjadi target saya dan saudara. Sorga jadi sesuatu yang utama dalam hidup saya dan saudara, termasuk saya juga. Ada orang yang menggantikan sorga dengan pelayanan. Sepertinya benar, salah. Pelayanan adalah pelayanan. Sorga adalah sorga. Ada amin, saudaraku. Ya, kerjakan pelayanan kita dengan cara yang benar, supaya jangan sampai kita melayani dengan cara yang tidak benar, akhirnya kita kehilangan sorga. Ada banyak orang-orang yang pada akhirnya melayani yang salah, dengan cara berpikir yang salah tentang apa itu pelayanan, sampai akhirnya satu saat nanti kita akan kehilangan sorga. Kenapa? Karena kita ada dalam pelayanan, tapi cara kita mengerjakannya, motivasi kita mengerjakannya dengan cara-cara, dengan motivasi yang salah. Sehingga apa, saudaraku? Ya salah hasilnya. Saudara, ini apalagi, saudaraku, pembicaraan tentang dunia itu, ya. Nabi-nabi palsu itu berbicara tentang hal-hal dunia, memperhatikan hal-hal yang dunia, kata Alkitab. Berbicara tentang hal-hal yang dunia, memperhatikan hal-hal yang dunia. Apa itu, saudaraku? Ya, berbicara tentang kesusahan hidup, kesusahan dunia begini, dunia krisis, dunia resesi. Saya sampaikan pada hari kenaikan Tuhan ini bahwa kita nggak boleh lupa bahwa kita ditakdirkan oleh Tuhan menjadi pemenang-pemenang. Ada amin, saudara. Karena apa? Karena Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 itu mengatakan Roh Kudus ada sama kita, saudaraku. Dia akan menjadi penolong buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Kita akan menerima kuasa, katanya. Amin, saudaraku, ya. Kita akan menerima kuasa itu kalau Roh Kudus turun dalam hidup saya dan saudara. Kita bukan orang-orang yang lemah. Ada amin, saudara. Kita bukan orang-orang yang orang-orang yang rapuh. Kita orang-orang yang tegar, saudaraku, ya. Dunia boleh menggoncang kita, dunia boleh mengocok kita, tetapi
tetap kuat. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Itulah sebabnya jangan fokus sama masalah-masalah dunia yang sedang. Saya mau bilang begini, dunia akan semakin rusak loh saudara. Dunia akan semakin gak bagus. Kalau saudara berkata, aduh ini susah banget dunia. Saya mau bilang begini saudara, hari-hari besok dunia akan semakin gak menjanjikan. Hari-hari besok dunia akan semakin sulit saudaraku. Saya tidak menakut-nakuti saudara, tetapi saya percaya ada kuasa Tuhan yang terus memampukan kita menghadapi situasi apapun juga. Ada amin saudaraku. Situasi yang terburuk dalam hidup kita, tetapi ada kuasa Tuhan yang akan terus memampukan kita. Kita bukan cuma survive, tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang tetap kita bisa nikmati dalam hidup ini saudaraku. Karena Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat saya dan saudara. Ini saudara, jangan fokus sama arah berita-berita sekarang tentang sesuatu yang terus menakutkan. Tidak ada pengharapan sesungguhnya kalau saudara dengar berita-berita sekarang. Tapi saya cuma mau bilang begini, di dalam Tuhan ada pengharapan. Amin saudara. Di dalam Tuhan ada masa depan. Kalau dunia berkata udah gak ada masa depan. Kalau saudara mau lihat berita, dengar berita COVID ini kapan berakhir, ya nggak ngerti. Ya, dengan PSBB yang ternyata dijalankan dengan cara seperti ini, maka malah apa ya saudaraku, malah melonjak ya penderita daripada COVID ini. Kita nggak tahu kapan berakhirnya saudara. PSBB-nya sih nanti tanggal 19. Kita berharap, saudara berdoa ya, saya ajak saudara juga bantu doa supaya mungkin setelah PSBB tanggal berapa itu, 29 ya saudara, mungkin kita bisa melakukan ibadah lagi ya. Saya berharap seperti itu ya saudara. Saya juga mesti bertanya lagi sama pihak-pihak yang terkait Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya mau katakan, jangan fokus sama kesusahan hidup ini. Jangan fokus sama kesusahan hidup saudara yang sudah sedang alami. Fokus sama Tuhan. Ada amin saudara. Fokus sama Tuhan. Lihat bahwa Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan sudah menyediakan kemenangan buat saya dan saudara. Ada kuasa yang besar, ada kuasa yang tidak terkalahkan. Bahkan saudaraku, dikatakan saudara dalam ayat yang keempat saja disinggung, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ada amin saudaraku. Roh yang ada di dalam saya, roh yang ada dalam saudara, itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh apa yang ada dalam dunia ini? Roh-roh kegagalan, roh-roh apa saudaraku, roh sakit penyakit, roh apa saudaraku, roh ketakutan, roh apapun saudara. Tapi roh yang ada sama saya dan saudara lebih besar katanya. Lebih besar apanya? Lebih besar kuasanya. Ada amin saudaraku. Maka jangan fokus saudaraku, jangan bingung, jangan keder sama situasi seperti ini, lalu kemudian jadi merusak pikiran kita, hati kita, perasaan kita, sukacita kita, kebahagiaan, bahkan nanti akhirnya iman kita dirusakkan. Saudara, hati-hati dengan berita-berita ya saudaraku ya. Hati-hati juga saya mau sampaikan bahwa tentang berita akhir zaman ya saudara, berita tentang akhir zaman yang hari-hari yang sedang marak saudara, firman tentang akhir zaman ya. Jangan sampai kemudian firman akhir zaman sifatnya cuma mengintimidasi. Maaf saudaraku ya, saya mau saudara mengerti akhir zaman. Saudara harus mengerti akhir zaman, tapi saudara juga harus tahu bagaimana cara bisa menghadapi akhir zaman ini. Saudara tahu berhikmat untuk menghadapi bersikap seperti apa yang harusnya saudara kerjakan dan saya kerjakan ketika kita ada di tengah-tengah akhir zaman ini saudaraku. Ya Tuhan tolong kita pagi hari ini ya saudara. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberikan kekuatan lagi buat setiap kita. Kita semakin berhati-hati dengan segala macam pemberitaan ya. Ini bicara bukan cuma tentang dunia ya, tapi berita yang sedang disampaikan di tengah-tengah orang percaya lewat firman tentunya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Saya nggak mau saudara lemah, saya nggak mau saudara bingung ya. Itulah sebabnya dengar firman Tuhan ya saudaraku, fokus sama Tuhan, maka saya percaya saudara menjadi orang yang kuat dan lebih daripada pemenang dalam hidup ini. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau datang sama Tuhan. Kita menyembah Tuhan lagi. 15:47 saudara.
Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Sambil kita angkat tangan kita, haleluya, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Kami ajaib, 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 Tuhan kami ajaib. Tuhan kami ajaib. Amin, 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 amin. Permuliakan Yesus, haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
terselami bagiku. Sungguh indah. Angkat tangan kita, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh mendengarkan setiap firman kebenaran. Amin. Bukan sesuatu yang palsu. Ya. Beri hikmat kepada kami untuk kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang palsu. Berita-berita yang hari-hari ini sedang beredar, yang disampaikan oleh roh-roh jahat, roh-roh antikris. Kami biar kiranya diberikan hikmat untuk kami bisa membedakannya, ya Tuhan. Kami hanya mau fokus kepada Tuhan. Amin. Kami hanya mau fokus kepada berita-berita kebenaran. Amin. Yang akan terus menguatkan kami. Bahkan kalaupun kami lemah, kami dipulihkan oleh berita kebenaran itu. Bahkan kami yang sakit, kami disembuhkan oleh berita kebenaran itu di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Bahkan kami yang hancur dipulihkan lagi, Tuhan. Dibangkitkan lagi oleh firman kebenaran, berita kebenaran yang daripada Tuhan asalnya. Terima kasih hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Dalam perlindungan, dalam berkat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Rumah tangga, keluarga mereka, anak-anak mereka, usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, Tuhan. Bahkan demikian pula kami berdoa kesehatan mereka ada dalam berkat, dalam perlindungannya, Tuhan. Terima kasih kalau bentuk kuasa jahat yang mengganggu mereka tolak, patahkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini, mereka yang sakit, tangan yang terangkat pagi hari jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa bilur Tuhan sudah menyembuhkan mereka dengan sempurna. Ada tangan-tangan yang terangkat Tuhan, yang hari-hari ini mereka lagi lemah, mereka lagi terpuruk, mereka lagi ketakutan, mereka lagi khawatir. Hamba berdoa jamah, pulihkan, belas kasihan Tuhan, memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap tangan yang terangkat, yang usaha pekerjaannya lagi terpuruk, lagi macet, hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati mereka lagi dengan cara yang ajaib, karena Tuhan punya banyak cara untuk memelihara, memberkati setiap kami. Terima kasih, kami mengucap syukur sepanjang hari ini. Kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami, ada Tuhan yang menjadi penolong, ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang menjadi sumber berkat buat setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, sambut hari yang baru ini.
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di Tuhan memberkati.